Soal 3. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Jadi begini analisis soalnya. Diminta untuk membandingkan sebuah distribusi empiris dengan distribusi teoritis. Jadi merupakan kasus test of goodness of fit. Ini terlihat dari permintaan soal ini. Jadi distribusi teoritis pembandingnya adalah distribusi normal. Informasi yang tersedia adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kelak kita akan memerlukan banyaknya kelas atau kategori yang dalam hal ini adalah 4, yaitu kurang dari 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan kemudian 30 atau lebih. Kita juga akan memerlukan parameter penentu distribusi normal, yaitu rata-rata atau mu dan sigmanya, yang soal tidak menyediakannya. Namun soal menyebutkan bahwa keduanya didekati dari hasil sampel ini. Mari kita jawab. Jawaban 3. Yang diminta adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode test of goodness of fit dengan tingkat keyakinan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Informasi sementara yang dimiliki adalah alfa 0,05 dan banyaknya kategori adalah 4. Selanjutnya, parameter populasi distribusi teoritisnya yaitu mu dan sigma tidak diketahui sehingga akan didekati dengan hasil sampel. Untuk test of goodness of fit digunakan prosedur uji yang demikian ini. Pertama adalah desain pengujian yang seperti ini. Sesuai soal, kita akan menguji apakah frekuensi belanja dengan aplikasi OYO terdistribusi normal. Kemudian ada kriteria penolakan H0 yang demikian. Dilanjutkan dengan statistik uji yang seperti ini, dan terakhir adalah kesimpulan. Terlihat bahwa kita memerlukan 3 besaran ini untuk menetapkan nilai kritisnya dan membutuhkan hasil hitung ini untuk nilai statistik ujinya. Mari kita dapatkan nilai-nilainya. Pertama, kita mempunyai K sebesar 4 dengan G, yaitu banyaknya parameter populasi yang seharusnya diketahui namun diduga dengan hasil sampel adalah sebesar 2, yaitu mu dan sigma yang diestimasi dengan hasil sampel. Selanjutnya, tingkat signifikansi adalah 0,05, sehingga nilai kritis itu adalah sebesar 3,841. Silahkan praktikkan mencarinya melalui fungsi Excel seperti yang tertulis itu. Penghitungan nilai statistik uji disajikan di lembar berikutnya. Jawaban 3. Penghitungan statistik hitung akan dimulai dengan mendapatkan nilai frekuensi yang diharapkan atau expected frequency dari setiap kelas atau kategori. Penghitungan expected frequency merupakan hasil kali probabilitas kejadian kelas atau kategori dengan besarnya sampel. Selanjutnya dilakukan perbandingan frekuensi terobservasi atau empiris dengan frekuensi yang diharapkan atau teoritis. Untuk kasus test of goodness of fit yang membuktikan perilaku empiris mengikuti pola distribusi normal, kita akan melakukan penentuan expected frekuensinya sebagai berikut. Untuk menunjukkan logika penyelesaian, kita mulai dengan menyusun histogram distribusi empiris hasil sampelnya. Ini adalah hasil sampelnya. Kita mulai dengan sumbu mendatar ini. Kemudian ini adalah balok pertama untuk frekuensi penggunaan aplikasi OYO kurang dari 10. Perhatikan bahwa balok ini adalah untuk kelas kurang dari 10, sehingga mestinya tidak ada batas bawah ini.
Jadi akan dihilangkan, diganti dengan garis putus-putus. Balok berikutnya adalah ini. Dilanjutkan dengan balok berikutnya lagi yang demikian. Dan ini adalah balok yang terakhir. Balok ini juga tidak seyogianya mempunyai batas kanan ini. Karena kelasnya merupakan kelas terbuka 30+. Jadi garis pembatas di kanan juga akan diganti dengan garis putus-putus saja. Selanjutnya kita pasangkan di situ kurva normal dengan rata-rata 17,6. Mari kita amati kelas-kelas observasi tersebut dalam konteks distribusi normal. Dalam pendekatan normal, maka luas di bawah kurva untuk kelas pertama atau frekuensi belanja kurang dari 10 akan menjadi di sebelah kiri garis merah ini. Sedangkan untuk kelas kedua, probabilitasnya akan menjadi luas di antara dua garis merah yang ada itu. Dan untuk probabilitas kejadian kelas ketiga adalah dalam batas-batas dua garis merah yang terakhir ini. Dan kelas keempat, probabilitasnya adalah luas di sebelah kanan garis merah yang terakhir itu. Berapakah nilai pembatas atas dari kelas pertama? Kurang dari 10, dan ini adalah variabel diskret, karena merupakan frekuensi pengguna aplikasi. Maka pendekatan normalnya akan menyesuaikan nilai 10 itu menjadi 9,5. Untuk kelas kedua, walaupun di situ tertulis 10 sampai 20, harus dimaknai sampai kurang dari 20, sehingga batas atasnya adalah 19,5. Demikian pula dengan batas atas kelas ketiga yang akan menjadi 29,5. Ini sekaligus menjadi batas bawah dari kelas terakhir, yaitu 30+. Mereka disajikan di kolom ini. Setelah mendapatkan nilainya dalam skala X, kita perlu mentransformasikannya ke dalam skala Z. Formula yang akan dipakai mestinya adalah yang demikian ini. Sehingga untuk pembatas yang paling kiri, yang sebesar 9,5, nilainya dalam skala Z adalah sebesar minus 0,9529. Itu ditempatkan di kolom ini. Untuk pembatas kedua dapat dihitung secara demikian ini, ya. Dan untuk pembatas berikutnya adalah demikian ini, yang juga berperan sebagai pembatas kelas yang terakhir. Sekarang kita akan menghitung probabilitas kejadian kelas-kelas tersebut. Untuk kelas yang paling kiri akan diperoleh probabilitas sebesar 0,17031. Silahkan gunakan fungsi Excel ini ya, untuk luas sampai dengan 9,5. Hasil keseluruhan disajikan di kolom ini, ya, di mana untuk kelas kedua adalah demikian ini, yang diperoleh dengan fungsi Excel yang demikian. Ya, luas untuk X sampai dengan 19,5 dikurangi X sampai dengan 9,5. Probabilitas untuk kelas ketiga adalah 0,33081. Dapat diperoleh dengan fungsi Excel ini. Probabilitas sampai dengan 29,5 dikurangi probabilitas sampai dengan 19,5. Untuk kelas terakhir diperoleh probabilitasnya sebesar 0,08076 yang diperoleh dari fungsi Excel
1 dikurangi probabilitas sampai dengan 29,5. Berdasarkan probabilitas tersebut, kita akan mendapatkan frekuensi yang diharapkan untuk setiap kelas, yaitu mengalikan probabilitas tersebut dengan besarnya sampel yaitu 60 yang disajikan pada kolom berikutnya ini. Frekuensi aktual dan teoritis tersebut dipakai dalam penghitungan formula pada kolom yang terakhir ini. Dihasilkan jumlahnya yang merupakan statistik uji adalah sebesar 2,48327. Angka ini akan dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita ke lembar berikutnya. Jawaban 3. Disajikan hasil barusan, juga hasil terdahulu lainnya. Dua besaran nilai kritis dan nilai statistik uji sudah tersedia. Mari kita lakukan pengujiannya. Inilah prosedurnya. Dimulai dengan desain ini, dilanjutkan dengan kriteria penolakan H0 yang sesuai ini. Jadi tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar daripada 3,841. Kemudian langkah 3 adalah statistik uji yang barusan diperoleh sebesar 2,48327. Angka-angka tersebut diletakkan di sketsa distribusi chi-square yang demikian. Sehingga kesimpulannya adalah karena statistik uji sebesar 2,48 terletak di daerah gagal menolak H0, maka tidak ada alasan untuk menolak H0, bahwa populasinya terdistribusi secara normal. Jadi kita dapat meyakini bahwa frekuensi pengguna aplikasi OYO terdistribusi secara normal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal 4. Silakan pause video untuk memahami soal ini. Begini analisis soalnya. Pertanyaan soal dapat dimaknai apakah proporsi konsumen yang memandang tidak penting atau sangat penting adalah sama besarnya atau ketiganya seragam. Jadi, uji keseragaman proporsi ini merupakan test of goodness of fit karena membandingkan distribusi hasil empiris dengan distribusi teoritis tertentu yang dihipotesiskan, yang dalam hal ini adalah distribusi seragam. Berbagai besaran yang diketahui adalah sebagai berikut. Pertama adalah tingkat keyakinan 0,1. Kemudian dapat disimpulkan besarnya sampel adalah 500. Kemudian K, banyaknya kelas atau kategori adalah 3. Dan parameter populasi distribusi teoritisnya diketahui, yaitu masing-masing sebesar 1/3. Untuk keringkasan data, disajikan tabel hasil sampelnya. Mari kita jawab. Jawaban 4. Sesuai permintaan soal, akan dilakukan test of goodness of fit menggunakan sampel sebesar 500 dengan K adalah 3 dan besarnya proporsi populasinya masing-masing ketiga unsur tersebut adalah 1/3. Untuk itu dipanggil dahulu prosedur pengujian yang sesuai, yaitu pertama menetapkan desainnya yang demikian ini. Sesuai permintaan soal, kita akan membuktikan bahwa proporsi penting, sangat penting, dan tidak penting dalam penetapan rumah sakit adalah seragam. Dengan kriteria yang demikian ini dan statistik uji yang seperti ini. Dan terakhir, dibuat kesimpulan. Kesimpulan dalam pengujian hipotesis adalah membandingkan statistik uji dengan kriteria penolakan atau nilai kritis.
Ini berarti kita berkepentingan mengetahui nilai-nilai mereka. Sebagaimana yang terlihat, kita memerlukan 3 besaran ini untuk menetapkan nilai kritis dan harus menghitung ini untuk mendapatkan statistik ujinya. Penetapan nilai kritis dapat dinyatakan bahwa besarnya K adalah 3, yaitu banyaknya kategori atau kelas, kemudian G adalah 0 karena kita tidak mengestimasi parameter yang diperlukan dengan menggunakan hasil sampel. Nilainya dapat disimpulkan bahwa ada 3 kategori dengan proporsi yang seragam. Jadi besarnya nilai kritis adalah 4,605. Silahkan praktikkan penggunaan fungsi Excel untuk mendapatkannya. Berikutnya adalah penetapan nilai statistik uji yang akan dilakukan secara tabuler sebagai berikut. Pertama, disajikan dahulu kelas-kelas dengan proporsi populasinya. Dengan sampel sebesar 500, maka dapat diperoleh expected frekuensinya yang demikian ini. Disimbolkan dengan EI. Dipanggil kembali data sampelnya sebagai frekuensi terobservasi, disimbolkan dengan OI. Sehingga dapat dihitung besarnya statistik ujinya pada kolom terakhir ini menggunakan formula yang di samping kiri tadi, ya. Jadi dapat diperoleh nilai statistik ujinya adalah 5,2. Jadi 2 besaran untuk pengujian ini adalah sebesar 4,605 dan 5,2. Kita tuntaskan jawabannya. Jawaban 4. Ditampilkan temuan terdahulu kedua besaran yang vital dalam pengujian hipotesis, yaitu nilai kritis dan statistik uji. Begini langkah jawabannya. Dimulai dengan desain hipotesis dengan H0 dan HA tentang keseragaman distribusi pertimbangan biaya dalam memilih rumah sakit. Dengan kriteria penolakan berupa tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar daripada 4,605 ini. Dilanjutkan dengan statistik ujinya yang besarnya adalah 5,2 ini. Lokasi kedua nilai penting itu di distribusi samplingnya adalah demikian ini. Maka dengan statistik uji yang berada di daerah penolakan H0 karena lebih besar daripada nilai kritisnya, maka kita menolak H0. Ada cukup bukti untuk menolak bahwa proporsi alasan dalam memilih rumah sakit adalah seragam. Baik, demikianlah jawaban sejumlah soal test of goodness of fit. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses.